Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 12 September sampai dengan tanggal 16 September 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas beberapa video, satu video sekitar 6 saham ya. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai saham batubara ya. Saya ganti dulu screennya langsung ke chartnya. Bentar ya. Oke, yang pertama adalah untuk saham Adaro ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham Adaro ini dia minggu lalu sempat higher high ya sampai dengan 4160, kemudian dia pullback koreksi. Nah, kalau kita perhatikan di sini garisnya sudah saya berikan sebelumnya acuannya ya. Itu di 3800 dia sudah testing ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya dia masih dalam perjalanan untuk menuju ke 4000 ke atas lagi ya. Jadi dia masih berusaha untuk breakout lagi ke atas 4000. Kalau kita perhatikan di sini, kalau yang mau buy boleh tunggu buy on weakness di sekitar area 3800 sampai dengan 3500-an ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 3800, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi kalau belum rebound ya kita jangan buy dulu ya. Jadi rebound kemudian kita buy, atau kalau misalnya 3800 nggak dikasih ya, kita tunggu di 3500, maksimum di 3200 ya. Tapi kalau turun lagi di bawah 3200, saran saya jangan buy on weakness lagi ya, karena sudah terlalu jauh ya, sebelumnya dia breakout ya. Jadi kita tunggu maksimum di 3200 ya. Jadi kalau turun koreksi kemudian rebound mantul barusan kita buy ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih itu Adaro ya. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, bagaimana Pak Sunar ya? Dalam minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 4000 ya, kita boleh buy back, atau kalau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, itu silakan ya kalau sudah mulai naik lagi ke atas 4000 ya. Jadi lumayan menarik ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4000, target price berikutnya 4200. Nah, berikutnya lagi kalau dia naik, saya tetap pakai acuan setiap kelipatan 200 rupiah ya. Jadi berikutnya lagi 4400, kemudian berikutnya lagi di 4600 ya. Nah, ini kurang lebih grafiknya weekly-nya untuk Adaro ya. Nah, kalau dari daily chart-nya, kalau kita perhatikan di sini, area buy on weakness terdekatnya saya gambarkan ada dua ya. Jadi untuk daily dan weekly memang sedikit berbeda untuk garis-garisnya. Terserah Anda lebih suka pakai yang mana. Nah, kalau dari daily chart-nya di sini buy on weakness di 3750 sampai dengan 3500. Nah, penutupan hari Jumat Pak Sunar 9 September dia sudah mulai hijau. Apakah sudah boleh buy? Nah, kalau kita perhatikan memang posisinya kurang lebih di tengah-tengahnya antara 3750 dan 4160 ya. Ini swing high terdekat sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya nanggung sih ya. Sekalian tunggu buy on weakness di 3750 atau 3400-an ya, sampai 3500. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita buy on weakness nggak dikasih ya, berarti kita banyak ketika dia berhasil naik ke atas 4000 ya. Ini saya pakai acuan dari tanggal 8 September, dia kan high-nya di 4000 ya. Dia berusaha naik, dia gagal. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 4000, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja ya. Setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Sejauh ini memang uptrend-nya masih cukup bagus untuk saham batubara ya. Kalau kita perhatikan di sini, Adaro kan MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih jauh di atasnya MA20-nya. Nah, kalau mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja, bisa seperti ini sebelumnya ya. Jadi kalau dia koreksi memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk mulai buy. Jadi ini kurang lebih nanti area buy on weakness-nya mungkin sekitar 3750 ya. Atau kalau dia koreksi maksimum sekitar 3400 lah ya. Itu maksimum koreksinya. Tapi sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus. Jadi kalau nggak dikasih ya kita buy high, sell higher ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA. Kalau kita perhatikan ini weekly chart-nya untuk PTBA ya. Jadi dia membentuk ekor panjang ke atas ya. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan untuk support resistennya. Sayangnya minggu lalu dia gagal bertahan di atas 4380 ya. Jadi kecenderungan dia akan testing lagi area support berikutnya di 4130 ya, di sini ya. Kalau yang mau buy on weakness untuk PTBA boleh tunggu di area sekitar 4130. Artinya kalau dia turun di banyak 4130 kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi ini weekly support resistennya untuk PTBA. Kalau misalnya mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja ya, seperti itu ya. Kalau misalnya mau tunggu breakout ya naik ke atas 4380, kita buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap. Target price berikutnya di 4630 dan 4940. Jadi untuk PTBA ini sampai dengan tahun depan menurut saya sih masih cukup menarik ya. Jadi saham batubara seperti Adaro, PTBA, ITMG,
terutama 3 ini ya, itu dia masih cukup menarik ya sampai awal-awal tahun depan ya, seperti itu ya. Nah kemudian dari daily chartnya ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di area 4250 dan 4130 ya. Yang terbaik buy on weakness saya tunggu di 4130 ya. Kalau nggak dikasih ya mungkin 4250-an ini cukup menarik ya, seperti itu ya. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 4350 atau dari high-nya hari Jumat tanggal 9 September naik ke atas 4370, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Resisten berikutnya tetap sama garisnya yang 4520. Kalau dia breakout naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 4630. Nah kalau 4630 ini dia berhasil naik lagi, maka kemungkinan besar dia akan ke 5000 ya. Ini jauh saya ambil dari swing high-nya sebelumnya di sini ya, 2018 akhir ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk PTBA ini masih ada peluang untuk ke 5000 ada ya, seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk PTBA. Oke, berikutnya untuk ITMG. Jadi untuk setiap untuk sektor batubara ya, itu dia kalau yang naik pertama kali biasanya leadernya itu kalau nggak ITMG ya Adaro ya, seperti itu ya. Untuk yang perusahaannya bagus ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang dia testing resistennya 45.000. Apakah sudah boleh buy sekarang Pak Sunar? High-nya kan minggu lalu di 44.600 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang sudah punya, ini kita bisa pakai acuan dari swing high sebelumnya di sini ya. Ini swing high-nya sebelumnya di area 41275 ya. Jadi selama dia bertanda atas 41275 dia masih cukup menarik ya kalau mau hold ya. Nah, misalnya kalau mau buy on weakness, tunggu aja di 3 area ini ya. 37.000, 38.500 dan yang paling dekat di 41275. Jadi kalau dia koreksi lagi di bawahnya, kemudian dia berhasil ditutup di atasnya ya, kita barusan buy. Jadi istilahnya rebound barusan kita buy. Nah kalau nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Kalau kita perhatikan high-nya minggu lalu kan di 47.5, sebentar. High-nya minggu lalu di 44.600 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 44.600 dalam minggu ini kita boleh buy. Breakout ke atas 45.000 ya, kita tambah lagi atau average up ya. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 45.000, ini target price-nya masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Apakah ketinggian? Enggak ya, ini masih bisa ke 57.950 ya. Ini saya ambil dari swing high sebelumnya di masa kejayaannya dulu ya, 2010 ya. Nah, tengah-tengahnya di sini ada swing high lagi, kurang lebih bisa kita pakai acuan untuk target price berikutnya di 52.000 ya. Jadi uptrend-nya untuk ITMG ini masih strong banget ya, masih strong ke atas ya. Maaf. Jadi prediksi analis ini memang untuk ETMG masih cukup optimis ya. Bisa sampai paling nggak 55.000 masih ada kemungkinannya. Jadi kalau yang mau buy-nya bertahap aja. Kalau takut ya tunggu aja koreksi di area buy on weakness-nya ya, seperti itu ya. Ini weekly chart-nya untuk support resistennya ya, garis-garisnya. Nah, kalau yang di daily chart-nya memang garis-garisnya berbeda. Nah, di sini sudah saya gambarkan juga. Jadi dia areanya tunggu di 41275 ya. Ini kan dia belum sampai nyentuh ya. Nah, strateginya kalau kita mau buy bisa tunggu di 41275 atau 38400 ya, paling bawah dari sini ya. Maksimum di 37.000. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy ya. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih Pak Sunar, ternyata dia berhasil breakout lagi, ya kita buy high, sell higher ya. Jadi naik ke atas 44.600 kita buy, naik ke atas 45.000 kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Nah, apakah nggak ketinggian Pak Sunar? Menurut saya sih enggak ya. Nah, strategi yang lainnya selain pakai acuan garis-garis saya ini, Anda bisa pakai acuan MA20-nya di sini ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, sebelumnya dia dari bawah, dia naik tinggi ya, menjauhi dari MA20-nya naik ke atas ya. Nah, kita kalau tunggu di MA20-nya, jadi kalau dia tembus ke bawah, kita tunggu kalau dia sudah berhasil breakout lagi naik ke atasnya ya, seperti ini ya, kita lihat ya. Dia kalau sudah berhasil naik ke atasnya, dia cukup menarik ya. Memang kalau kita bicara mengenai trading saham, itu nggak selalu menuruti analisa teknikal ya. Market itu nggak bisa diatur ya. Jadi kadang-kadang di sini, oh Pak Sunar, ini menurut Pak Sunar bilang kan MA20 dia menempatkan ke bawah, kemudian rebound, boleh buy. Ternyata besoknya turun lagi. Dan dia cenderung sideways ya. Nah, jadi memang kalau sudah buy, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya kalau misalnya sudah kena stop loss ya, kalau dia berhasil rebound lagi kita boleh buyback ya. Intinya di sini kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, misalnya kita tradingnya gagal ya. Nah kali ini kalau dia breakout lagi, belum tentu gagal lagi ya, seperti itu ya. Jadi yang penting di sini adalah
kalau kita sudah buy, pasang aja selalu trailing stopnya dan stop lossnya. Jangan terlalu takut ketinggian ya, seperti itu ya. Biasanya pertanyaannya selalu apakah ketinggalan ya. Saya sudah sering cerita juga ya, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi kalau memang kita merasa ketinggian, sebenarnya kalau kita beli di bawah ataupun di tengah ya, itu bisa aja setelah kita beli dia langsung turun dalam, mungkin di sesi keduanya atau besok paginya turun, bisa ya seperti itu ya. Jadi nggak mesti kalau di atas itu wah nanti ketinggian ya. Anda beli di bawah pun bisa turun mendadak ya, seperti itu. Besoknya bisa turun juga. Anda beli di tengah-tengahnya juga sama juga ya. Karena kita nggak bisa mengatur market ya. Yang penting adalah kita selalu pasang trailing stop, stop loss, dan kemudian kita lihat trennya. Nah, trennya di sini kan uptrendnya masih cukup kuat ya. Sebelumnya dia sideways di sini ya, sideways areanya panjang 37.000 sampai 4175 kan. Nah, kemudian dia berhasil breakout. Nah, di sana kesempatan kita tuh tambah lagi atau average up ya. Kalau yang mau buy high sell higher, sejauh ini sih masih cukup menarik. Kalau misalnya takut ya tunggu aja area buy on weakness-nya aja seperti itu ya. Kalau misalnya nggak buru-buru ya. Memang beritanya memang winter is coming ya. Krisis energi di Eropa masih cukup kencang ya, seperti itu ya. Jadi saya sih fokusnya di pergerakan harga sahamnya ya, seperti itu ya. Memang kecenderungan terakhir harga batubara dia cenderung koreksi ya, setelah dia sebelumnya naik tinggi lagi ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk ITMG masih cukup menarik ya, selama dia di atas 37.000. Jadi maksimum koreksinya di 37.000 itu maksimum banget ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Harum ya. Nah, Harum ini support resistennya untuk weekly-nya sudah saya gambarkan. Ini dalam perjalanan untuk breakout ke atas 1970 ya, seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau dia berhasil naik ke atas 1970 atau kita pakai acuan swing high di sini 1950, kita boleh buy high sell higher atau average up, tambah lagi silakan. Nah, kalau misalnya takut ya tunggu aja area buy on weakness-nya sekitar 1500 sampai 1575 ya. Memang agak bawah ya. Kalau misalnya takut mau beli sekarang, ragu-ragu, tapi menurut saya sih masih cukup menarik lah ya. Nah, kalau misalnya pasang stop loss-nya yang terdekat ya mungkin bisa pakai acuan 1775. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 1775 ya, ini kurang lebih tengah-tengahnya ya. Menurut saya Harum ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 1970 ya. Jadi baiknya bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, kalau kita lihat dari daily chartnya, ini support resistance-nya sudah saya gambarkan, area buy and weakness sudah saya sebutkan juga 1700 di sini ya. Jadi yang ngikutin channel saya mungkin sudah buyback ya, naik ke atas 1700 buy, naik ke atas 1780 tambah lagi atau average up. Nah, kemudian wah ternyata kok turun lagi Pak Sunar, tapi selama dia masih bertahan di atas 1700 masih cukup menarik ya. Memang sebelumnya di sini ya sudah naik, ternyata nggak lama lagi turun lagi, ini lower low ya di sini ya 1625. Kemudian naik lagi Pak Sunar. Ya memang fluktuasinya lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Dia lebih lemot ya, lebih lambat dibandingkan dengan yang Adaro, ITMG ya, PTBA ya. Jadi mungkin ini bagi orang yang suka slow gitu ya, yang suka beli-beli di bawah gitu ya. Karena kan kebanyakan kan Adaro, PTMG untuk Adaro, PTBA, ITMG itu trading style-nya trading breakout semua kebanyakan ya, buy high sell higher ya. Nah, kalau mungkin Harum ini lebih kecenderungan ke buy low sell high ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia koreksi, kita mulai nyicil beli, kalau dia mulai naik lagi kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu ya. Masih cukup menarik sih selama dia bertahan di atas 1700 untuk Harum. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk duit. Nah, duit ini kalau kita perhatikan di area supportnya terdekatnya 418 ya. Memang minggu lalu sempat lower low di 404 ya, tapi untungnya dia ditutup di atasnya 418. Jadi untuk duit ini masih ada peluang untuk naik lagi ke 484 ya. Kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 404 ya. Memang agak jauh ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas high-nya minggu lalu di atas 434 ya. Mau tambah lagi atau yang belum buy mau buy high sell higher silakan ya. Buy-nya bertahap aja untuk duit ya. Ini dari weekly-nya support resistance-nya. Kemudian dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan juga garis-garisnya, memang sedikit berbeda ya. Nah, ini area buy on weakness-nya sebelumnya sudah saya gambarkan, ada dua area, 370 ini yang paling bawah, kemudian ini 404 ya, ini terdekatnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja bertahap aja, kalau dia breakout naik ke atas 434 kita boleh tambah lagi atau
average up ya istilahnya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan MA20-nya ini sudah mulai mengarah ke atas ya, harganya sudah di atasnya MA20-nya. Jadi kalau dia breakout ke atasnya 434 yang belum punya kalau mau buy silakan, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up silakan ya. Target price berikutnya dia akan menguji area 460 sampai dengan 500. Jadi untuk duit ini intinya selama dia masih bertahan di atasnya 370 dia masih ada peluang naik untuk ke 500 ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk duit. Oke, berikutnya untuk Indica Energy. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini weekly chartnya untuk Indica Energy ya, supportnya 2980. Ini sudah pernah saya bahas juga dari analisa saham mingguan dan juga harian ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 2980 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Nah, ini dia ternyata kan higher high ya, kemudian dia koreksi. Sebenarnya posisi sekarang masih cukup menarik ya. Kalau mau buy boleh aja, memang dia di tengah-tengahnya ya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja di area buy on weakness di 2700 atau yang paling bawah di 2390 sampai 2470-an ya. Yang paling terdekat memang 2980. Jadi terserah Anda mau tunggu di mana, atau kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 3220 boleh buy, nggak masuk tar boleh ya. Naik ke atas 3300 tambah lagi. Jadi 3300 ini kurang lebih area dari target price dari chart pattern rounding bottom di sini ya. Jadi ini kurang lebih hampir tercapai ya. Jadi kalau dia breakout lagi, apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa ya. Kalau kita lihat dari grafik bulanannya, ini masih ada peluang ke 4150 dan 4630 ya di masa kejayaannya dulu tahun sekitar 2018 akhir awal-awal ya. Awal-awal 2018 kan dia hanya sampai dengan 4630 ya. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi, masih ada. Belinya sih bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Itu kurang lebih seperti itu ya untuk saham-saham batubara untuk India. Nah, kalau kita perhatikan sih masih cukup menarik ya di sini ya. Jadi mau buy silakan atau tunggu buy on weakness kalau misalnya takut atau ragu-ragu ya. Kurang lebih cukup ya, ini sudah 6 saham. Jangan lupa cek playlistnya ada di video deskripsi bawah ini ya untuk saham-saham yang lainnya. Jadi bentar ya, saya lihat dulu. Jadi kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Dan juga saya doakan selalu ya semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Sekian.